Yes, akhirnya hajatan tahunan terbesar Apple ini terlaksana juga. iPhone 15 series launching resmi secara global. Ada HP boba yang baru. Jadi buat Android untuk sementara tolong minggir dulu ya. Soalnya katanya HP Android itu adalah HP-nya cabe-cabean ngantuk. Gue jadi penasaran bakalan sengantuk apa itu cabe-cabean kalau pakainya tuh Android yang kayak Pixel Fold atau Galaxy Z Fold 5 yang Tom Brown yang harganya sampai 40 jutaan lebih. Bisa-bisa sampai ketiduran kali ya. Oke, jadi buat yang ketiduran nih semalam nontonin hajatannya Apple, nih gua ada rekap apa aja yang baru di hajatannya Apple tahun ini. Seperti biasa, Apple itu selalu ada gimmick-gimmick yang menarik ya. Kalau tahun kemarin itu kan ada Tompel Dynamic Island ya, lintah darat yang bisa uget-ugetan. Kira-kira apa yang menarik di tahun ini? Kita mulai dari Pro model, seri yang paling jadi jagoannya Apple tahun ini. Punya penampilan yang baru. Titanium design, lebih ringan, framenya juga lebih bagus, nggak terlalu mengotak dan ada teksturnya gitu di pinggirannya. Untuk ukurannya seperti biasa 6,1 inci untuk iPhone 15 Pro dan 6,7 inci untuk iPhone 15 Pro Max. Untuk bagian displaynya masih sama ya. Ada Dynamic Island, ProMotion, 2000 nits, LTPO Super Retina XDR OLED. Balik lagi ke bahan titaniumnya, mereka juga klaim ya Grade 5 titanium yang bahannya hampir sama seperti kendaraannya Mars Rover. Gokil. Apple juga mengganti nih ya switch buttonnya menjadi action button. Ini cukup berani sih ya, mengingat switch button ini adalah peninggalan masa-masa Apple bersama dengan Steve Jobs. Cuma menurut gue ini jadi lebih menarik ya. Setidaknya mereka mengganti dengan sesuatu yang dinamis. Switch itu kan statis ya, cuma bisa mute aja dan terbatas lah. Tapi dengan action button ini jadi lebih banyak opsi. Bisa mute, bisa buat open kamera, bisa juga buat shortcut. Misalnya buka aplikasi tertentu yang kalian udah setting. Ke bagian performa, Apple memperkenalkan chipset A17 Pro yang kalau sekarang itu punya penamaan ya, jadi lebih eksklusif gitu, ada Pro-nya. Kalau nanti tahun depan chipset ini turun ke base model, maka Apple bisa mencopot embel-embel Pro-nya. Jadi misalnya A17 doang buat base model iPhone 16 nanti. Chipset A17 Pro ini juga menggunakan fabrikasi 3 nanometer, 6 core CPU, 2 big core dan 4 efisien core. Pro Class GPU dengan 6 core dan peningkatan 20% ya dari A16. Ada Neural Engine dedicated juga 16 core, di mana ini bisa menghandle processing untuk ProRes videonya. Untuk fiturnya mereka langsung show off secara performance dan efisiensi. Untuk performance jelas ya, langsung pamer mesh shading dan ray tracing. Mereka langsung memperlihatkan kalau iPhone 15 Pro model mereka ini bisa running 30 fps ray tracing, dan ada beberapa game untuk membuktikannya. Ada Assassin's Creed, Honkai, Genshin Impact dan Resident Evil. Upgrade yang paling ditunggu-tunggu adalah port USB-C, tapi perbedaan sedikit nih, dimana yang Pro model itu menggunakan USB 3.0 yang support up to 10 gigabit per second. Sekarang kita ke bagian kameranya, karena secara spek ini hampir mirip ya, peningkatannya menurut gue menarik. Main kameranya itu 48 megapiksel 24 mm sensor shift dengan upgrade computational photography. Kalau dulu 48-nya itu hanya bisa dipakai di kondisi yang banyak cahaya dan low light-nya itu tetap ya di 12 megapiksel. Tapi kali ini ada opsi 24 megapiksel. Jadi mereka ambil tengah-tengah gitu untuk proses bindingnya di 24 megapiksel. Kelihatan ya di tampilan aplikasi kameranya nih ada 24 mm, 28 dan 35 mm yang outputnya itu 24 megapiksel. Dan untuk yang benar-benar low light itu di 12 megapiksel. Oh ya, untuk kaca lensanya ini juga ada upgrade ya, yaitu coating yang lebih baik yang kata mereka ini bisa meminimalisir flare. Ini Mas Mobi bakalan seneng nih kayaknya nih. Camera includes a new nanoscale coating to reduce lens flare. Improve yang berikutnya adalah mode portrait yang ke bagian night mode. Dan yang paling gua tunggu-tunggu ini adalah lensa zoom pakai periskop. Tapi ini Apple coy. Lensa zoom terbaru ini cuma ada di iPhone 15 Pro Max dengan 5 kali optical periskop setara dengan 120 mm. Sementara yang Pro base-nya itu tetap ya 3 kali optical aja non periskop.
5 kali periskop tentu jadi game changer buat kamera HP flagship. Kemampuan zoom udah bisa dibilang setara dengan kebanyakan flagship Android yang sama seperti Pixel 7 Pro. Tapi iPhone 15 Pro Max ini menurut gue cukup berani ya dengan pakai bukaan f28 yang cukup lebar. Dan gue yakin nih bakal handle low light yang oke. Gue jadi penasaran kemampuannya, low lightnya dan portrait mode-nya, karena f28 harusnya bisa ngasih bokeh yang natural. Kita ke bagian video, ini ada ProRes di resolusi 4K 60 fps dan spesial video yang menggabungkan kamera ultrawide dan main kameranya. Fitur ini buat ngedukung ekosistem mereka ya di Apple Vision Pro. Kemampuan rekam video ini bisa dinikmatin juga nantinya untuk Vision Pro. Jadi tampilannya tuh lebih real dan ada depth dan juga 3D-nya. Untuk harganya 15 Pro ini yang base dibanderol dengan $99 dan 15 Pro Max dibanderol mulai $1199. Kalau ditanya bang ambil yang mana? Gue jelas bakal ambil seri yang Pro Max karena ada lensa zoom periskopnya. Tapi untuk warna gue masih galau nih karena titanium ini warnanya bikin galau. Ada natural titanium, terus ada blue dan white dan black. Jadi gue masih pikirin dulu mau ambil warna yang mana. Next kita ke iPhone 15 base. Menurut gua ini jadi iPhone base model yang upgrade dari seri sebelumnya. Udah Dynamic Island, displaynya Magnos, peaknya 2000 nits, punya pilihan 6,1 dan 6,7 inci buat yang plus. Ada 5 pilihan warna, ada pink, yellow, green, blue dan black. Displaynya udah ceramic shield dan ada 2 kamera, main kamera dan ultra wide. Untuk main kameranya ini upgrade ya menggunakan sensor yang ada di 14 Pro nih, yaitu 48 megapiksel. Udah sensor shift juga. Secara fitur ini kebagian ya, next generation portrait low lightnya juga, backlightnya juga untuk portraitnya. Tentu kemampuan low lightnya juga bakal upgrade ya. Sensor 14 Pro ini udah terbukti talk chair ya, bahkan bisa dipakai buat foto Milky Way sama Indra kemarin pas kita kemarin ke Bromo. Secara performa ini juga meningkat ya karena pakai chipsetnya A16 yang ada di 14 Pro. 6 core CPU, 5 core GPU dan tentu aja portnya menggunakan USB-C. Tapi sepertinya ini masih USB 2.0. Ke bagian harganya, iPhone 15 base model ini dibanderol $799 dan yang plus dibanderol $899. Dan menurut gue ini justru jadi opsi yang menarik ya. Mungkin setelah udah lama berlalu iPhone 15 base model ini kayaknya bakal jadi the next 10R model yang sangat legend secara price dan spek yang didapetin. Selanjutnya kita bahas Apple Watch yang tahun ini ada 3 seri. Watch Series 9 itu menggunakan chip baru S9 dengan peningkatan 30% GPU, bisa name drop juga, 2000 nits display dan ada gimmick nih yang baru nih dari Apple nih. Selalu aja ada yang unik-unik yaitu double tap finger. Ini sih lucu ya, jadi bisa jentikin jari buat gesternya, jadi menggunakan gabungan sensor nih katanya nih, accelerometer dan gyroscope. Jentikin jari ini bisa buat take foto, mute call, jawab telepon dan masih banyak lagi. Enaknya sih nanti cobain langsung ya. Untuk yang Watch Ultra sepertinya tahun ini agak kurang greget, yang dibahas tuh cuma display aja yang 3000 nits, software dan baterai yang mereka klaim itu lebih oke. Dan untuk harganya Watch 9 dibanderol mulai dari $399, yang Ultra itu $799 dan yang SE itu $299. Oke, segitu aja rekap dari gua mengenai hajatan Apple tahun ini. Gue sendiri excited ya sama iPhone tentu aja yang 15 Pro Max karena punya lensa telefoto periskop, terus udah USB-C juga, dan kalau performa udah pasti oke lah. iPhone tuh secara performa bakalan ngebut. Jadi kalau menurut kalian gimana? Apa yang menarik di event kali ini? Yuk kasih komentar. Segini aja video dari gua. Kita bakalan ketemu lagi nanti kalau gua udah pegang langsung HP-nya. Bye. Double tap sekarang gini ya.